pengetahuan pada masa Umayyah. Kali ini kita akan belajar melanjutkan dari materi yang kemarin. Yang sekarang adalah yang ketiga, yaitu mengenai perkembangan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu pertumbuhan kebudayaan. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi pada masa dinasti atau Bani Umayyah itu ilmu pengetahuan itu mengalami yang namanya kejayaan atau kemajuan. Nah, di antaranya perkembangan ilmu pengetahuan itu dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Ilmu kimia, B. Kedokteran, C. Sejarah, D. Bahasa dan sastra. Yang pertama, ilmu kimia. Di antaranya pada masa itu ada Abu Al-Qasim Abbas ibnu Farnas yang pada saat itu mengembangkan ilmu kimia murni dan ilmu kimia terapan. Dan pada masa itu ilmu kimia murni dan terapan itu sebagai dasar bagi ilmu farmasi yang ada kaitannya dengan ilmu kedokteran. Yang selanjutnya adalah B. Kedokteran. Nah, di antaranya ahli kedokteran ketika itu adalah Abu Al-Qasim Al-Zahrawi yang dikenal sebagai ahli bedah, perintis ilmu penyakit telinga, dan pelopor ilmu penyakit kulit. Nah, di dunia barat dikenal dengan Abul Qasis. Karyanya yang berjudul Al-Ta'rif lil Man Azzaza an al-Ta'lif, dan karyanya atau bukunya itu sudah menjadi buku rujukan di universitas-universitas di Eropa. Yang selanjutnya adalah C. Sejarah. Di antaranya ada ahli-ahli sejarah, ada Abu Marwan Abdul Malik bin Habib, yang salah satu bukunya yang berjudul Al-Tarikh. Yang selanjutnya ada Abu Bakar Muhammad bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Qutiyah, yang karya bukunya berjudul Tarikh Iftitah Al-Andalus. Dan yang terakhir ada Hayyan bin Khalaf bin Hayyan, karyanya Al-Muqtabis fi Tarikh Rija Al-Andalus dan Al-Matin. Yang selanjutnya adalah D. Bahasa dan sastra. Nah, di antaranya tokoh-tokoh yang terkenal di bidang sastra saat itu ialah ada Ali Al-Qoli yang buku karyanya Al-Mali dan Al-Nawadir. Yang kedua ada Abu Bakar Muhammad ibnu Umar. Selain menjadi ahli sejarah, beliau juga seorang ahli bahasa Arab, nahwu, penyair, dan sastrawan. Ia menulis buku dengan judul Al-Af'al. Yang ketiga ada Abu Amr Ahmad ibnu Muhammad ibnu Abdur Rabbi. Karya prosa diberi nama Al-Aqad Al-Farid. Yang terakhir ada Abu Amir Abdullah ibnu Syuhaid yang karyanya dalam bentuk prosa yaitu Risalah Al-Awabi wa Al-Zawabiq. Yang keempat, pertumbuhan kebudayaan. Jadi pada saat itu Bani Umayyah tidak hanya berkembang di ilmu pengetahuan, tetapi juga berhasil mengembangkan di bidang-bidang yang lainnya juga, seperti arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan. Yang pertama, A. Arsitektur. Jadi perkembangan di bidang arsitektur ini terlihat dari bangunan-bangunan arsitek serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Kota-kota yang lama itu dibangun menjadi kota-kota yang modern. Mereka memadukan antara gaya Persia dengan nuansa yang Islami yang kental dengan di setiap sudut bangunannya. Nah, pada masa Walid dibangun juga sebuah masjid agung yang terkenal dengan sebutan Masjid Damaskus, yang pada saat itu diarsitekturkan
diteki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, serta juga dibangunnya sebuah kota baru yaitu kota Kairawan oleh Uqbah bin Nafi. Yang B, organisasi militer. Jadi pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini kelompok militer dibagi menjadi 3 angkatan, yaitu ada angkatan darat, ada angkatan laut, dan angkatan kepolisian. Yang C, perdagangan. Jadi setelah Bani Umayyah itu berhasil menaklukkan berbagai wilayah-wilayah, jalur perdagangan ini semakin lancar, terutama di ibu kota Basrah di Teluk Persi pun menjadi pelabuhan perdagangan yang sangat ramai dan makmur. Begitu pula dengan kota Aden. Yang D adalah kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintah.